SMA 88 Jakarta, terdapat turunan, dan di sini ada kali yang cukup pendek posisinya sebelum diperbaiki jadi lebih tinggi. Saat hujan deras, air kali sering meluap hingga menyebabkan banjir di sekitar lingkungan tersebut. Di sini juga terdapat lahan kosong yang menjadi tempat masyarakat sekitar membuang sampah sembarangan yang membuat sampahnya juga berdampak bagi pencemaran air. Masalah ini kami pilih karena berdampak langsung pada warga sekitar dan siswa sekolah. Tujuan penelitian kami adalah mencari tahu penyebab, dampak, dan solusi agar lingkungan menjadi lebih bersih dan aman dari banjir. Kami melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar dan mewawancarai teman sekelas yang tinggal di sekitar sana. Halo Raka, kita dari tim observasi SMA 88 lagi melakukan penelitian nih tentang dampak pencemaran air di sekitar sekolah, khususnya di Jalan Alatif ini. Karena kamu tinggal di sekitar sini, kami mau tanya-tanya sedikit tentang pengalaman dan pendapat kamu, boleh ya? Sejauh yang kamu tahu, bagaimana sih kondisi kali di sekitar rumah kamu, khususnya setelah hujan deras? Nah, biasanya untuk kali yang ada di sekitar sini tuh, biasanya setelah hujan deras itu, air tuh arusnya sangat kencang dan bahkan tinggi. Tapi belum tentu juga hujan deras tuh bisa menyebabkan banjir. Nah, kalau menurut kamu nih, penyebab utama dari si banjirnya apa sih? Gue tahu. Nah, untuk kalau di kali yang ini tuh, penyebab utamanya itu bisa teman-teman lihat sebelumnya, di sini tuh sebelumnya ada rumah. Nah, saat itu hujan deras dan rumah ini tuh ambruk sehingga debit air kali pun keluar dari rumah tersebut dan membanjiri rumah warga. Oke, selanjutnya kalau menurut kamu sendiri apa dampak buat kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, kesehatan dan kenyamanan? Nah, biasanya dampak setelah banjir ini tuh sangat berdampak pada kesehatan. Biasanya setelah banjir tuh banyak orang yang terkena penyakit gatal-gatal ataupun DBD karena kotornya rumah sehingga banyaknya nyamuk. Pertanyaan selanjutnya, setelah ada renovasi atau peninggian kali, apakah situasi jadi lebih baik? Kenapa? Nah, setelah terjadinya renovasi atau peninggian kali ini tuh jauh lebih baik. Nah, beberapa hari terakhir ini kan sering banget hujan tuh. Nah, kali pun aman, debit air tidak ada yang keluar sehingga tidak menimbulkan banjir. Menurut kamu, langkah apa yang bisa dilakukan supaya banjir atau pencemaran nggak terjadi lagi? Ada usulan untuk warga atau pihak sekolah? Mungkin untuk sarannya itu pengembangan kali. Jadi kalinya itu ditinggiin. Bagaimana supaya kali itu airnya itu tidak bisa meluap kalau terjadi hujan deras. Nah, mungkin sama ini pembinaan untuk sampah. Jadi kebersihan kali pun harus terjaga karena dengan adanya sampah tentu akan membuat kali mampet dan terjadinya banjir. Pertanyaan terakhir nih, apakah warga di lingkungan kamu sudah melakukan sesuatu untuk mencegah banjir atau pencemaran air? Nah, kalau udah itu contohnya apa? Tentu warga di sini itu sudah melakukan pencegahan untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, warga di sini itu sudah mulai menjaga kebersihan, menanami pohon di sekitar kali agar tidak terjadi banjir. Mungkin itu saja yang dapat dilakukan warga sekitar sini untuk mencegah terjadinya banjir. Terima kasih banyak Raka atas waktunya dan jawabannya. Semoga hasil wawancara ini bisa membantu mencari solusi biar lingkungan kita jadi lebih bersih dan nyaman. Sebelumnya terima kasih juga sudah bertanya kepada saya dan saya senang sekali bisa memberikan jawaban untuk penelitian Anda. Dari hasil wawancara, kami mendapati bahwa banjir sering terjadi ketika hujan deras, air kali sering meluap karena kurangnya ketinggian pembatasnya. Setelah renovasi saluran air, kondisi sedikit membaik tetapi masih perlu kesadaran warga menjaga kebersihan. Selanjutnya, kasus ini berkaitan dengan konsep segregasi sosial karena pencemaran dan banjir terjadi di area padat penduduk dan bebas dari aturan membuang sampah pada tempatnya. Dikarenakan sebagian masyarakatnya tergolong kelompok ekonomi menengah ke bawah dan bukan di area elit. Pelanjutnya kasus ini berkaitan dengan konsep subordinasi, di mana masyarakat sekitar dianggap kurang berpendidikan dan kurang memperdulikan lingkungan, sehingga kepentingan masyarakat kurang diutamakan dalam pengelolaan lingkungan. Lalu kasus ini berkaitan dengan konsep marginalisasi karena masyarakat yang tinggal di sekitar seringkali terkena dampaknya seperti banjir dan penyakit DBD.
Solusi atau langkah yang dari pencegahan yang bisa dilakukan adalah mengedukasi ke masyarakat sekitar. Karena penyebab utama dari pencemaran air ini adalah kelalaian masyarakat, maka solusi yang bisa dilakukan adalah edukasi ke masyarakat sekitar mengenai dampak yang mereka rasakan akibat pembuangan sampah sembarangan, dan setelah itu buat aturan-aturan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Terakhir, adakan program gotong royong pembersihan lingkungan sekitar. Mari mulai kebiasaan baik dari diri sendiri. Jaga kebersihan dan stop buang sampah sembarangan. Agar lingkungan kita aman dan sehat.